pekan ke-26 ini sebenarnya agak menguntungkan bagi tim-tim yang ada di paparan bawah karena lawan-lawannya sedang menghadapi tim kuat gitu. Maduranya ketemu Borneo, terus PSBS-nya ketemu Bali United, harus tandang ke Bali. Betul. Semen Padangnya ngelawan Persib. Jadi kalaupun ada hasil minor yang didapatkan oleh tim-tim ini, praktis tidak akan banyak pergeseran posisi lah. Untuk jalur juara ya, title race hanya mengerucut 3 sekarang. Ya, setuju. Ini kesempatan untuk bisa gaspol menjauh secepat mungkin dan sejauh mungkin dulu gitu untuk Persib sebelum nanti bakal memaintain di laga-laga sulit. Zaman dulu itu hak siar, pertama kali hak siar di tahun mulai awal setelah Chris Won lah, itu nggak ada TV yang mau nyarin, Bam. Yang gue ingat dari Abo kenapa maksudnya dia bakal tetap masuk di 5 striker terbaik versi gue karena ya itu gol-golnya tuh ikonik. Salto lawan PSDS. Skillful. Ebol tuh, wah kalau lagi main pas zaman itu kan era-eranya mereka itu semua itu kan. Gue nonton tuh yang golnya ke gawang Kamaruk. Gue juga digawangin. Lu pernah masuk nggak pakai tiket nggak, Bang? Bahkan sampai 2010 pas ngeboblos gitu. Bukan ngebobol kita maksa ya, enggak. Emang nggak dijaga aja. Zaman di Jalak Harupat gue masih nyoba. Manjat-manjat gitu. Enggak manjat juga, bener-bener nggak dijaga. Dibuka di Jalak Harupat. Asal datangnya babak pertama udah 20 menit tuh. 20-25 menit datangnya. Nggak ada yang jaga. Nggak bayar tiket, nggak bayar apa. Iya, kalau dipikir-pikir gila juga. Gue dari Bandung dulu naik kereta ekonomi yang tegak itu yang yang bakunya tegak. Bisa berapa, Bam? 12 jam ada? Ada lah. Itu dari Bandung kan sore itu jam 5 sore. Iya, kan? Iya, jam 5 sore, jam 4 sore nyampe sana bisa jam 7 pagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Berjumpa lagi di Komentar Resudan. Imam, episode ke-51 dan kita kembali lagi membahas soal Super League. Dan ini menarik, Bang. Karena Super League yang kita bahas ini adalah pertarungan dari kutub utara dan juga kutub selatan. benar. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena dua tim bermain, satu berada di peringkat 17 dan satu di peringkat 1. Dan ini mempunyai dua keinginan yang berbeda, dua tujuan yang berbeda. Sama-sama kita tahu pertandingan bermain di Stadion Haji Agus Salim di hari Minggu jam 7 malam. Ya. Semen Padang menghadapi Persib Bandung. Semen Padang peringkat ke-17, poinnya 20, sama sih sama Madura United sama Persis Solo, cuman yang membedakan adalah head to head dan juga selisih gol. Sementara Persib Bandung peringkat 1 dengan 58 poin, terpaut 4 poin dari Borneo FC Samarinda. Yes. Persib juga harus menang. Benar. Untuk menjauh dari Borneo yang ketemu sama Madura dan juga Persija yang ketemu sama Bayangkara FC. Sementara Semen Padang juga harus menang karena posisi mereka apabila kalah akan bisa dilewatin sama PSBS Biak. Betul. Ya dong, Bam. PSBS. Dan juga akan semakin jauh sama Persis Solo, Madura United sama Persib Jepara. Karena gue sekarang sudah mengerucutin nih, Bam. Tanpa mengurangi rasa hormat. Untuk jalur juara ya, title race hanya mengerucut 3 sekarang. Ya, setuju. Ya, bukan berarti tim-tim seperti Malut ya. Malut, Persita, Bayangkara, Persebaya itu nggak punya peluang. Tapi sudah sangat kecil. Yang terbesar adalah Persib Bandung, Persija Jakarta, sama Borneo FC. Ya, sementara di bawah, untuk yang terdegradasi, sudah gue kerucutin lagi, batasnya adalah di Persija Jepara, Persis Solo, Madura United, Semen Padang, dan PSBS Biak. Bukan berarti PSM Makassar juga aman ya. Aman, nggak juga. Benar. Gitu. Tapi, ya mereka udah relatif lebih aman lah dibandingin dengan 5 tim yang tadi gue sebut. Gitu, Bang. Memang benar, walaupun gue untuk PSM Makassar harusnya jauh lebih was-was dibanding Persik. Persik Arema mungkin cenderung aman lah, butuh 3 kemenangan lagi bisa dapat 40 poin plus, ini cukup membuat mereka lega. Tapi kalau PSM, kalau mereka terus performanya merah nih, rapor merah, ya bukan tidak mungkin itu bakal disusul oleh tim-tim yang di bawahnya, dan itu bisa jadi anti klimaks bagi PSM yang baru beberapa musim lalu juara gitu di Liga Indonesia. Sedangkan benar untuk di papan atas, meskipun Malut secara hitung-hitungan poin masih bisa menyulitkan, tapi situasi dan kondisi ya, urat-urat liganya itu belum kebentuk lah. Tim baru itu belum bisa langsung compete lah di liga itu. Jadi memang perlu proses agak lama dulu bagi Malut untuk bisa bersaing lebih ketat lagi, dan itu yang udah dilewati oleh Borneo. Sedangkan bagi Persija dan Persib, emang dua-duanya udah punya urat-urat juara liga di era-era sebelumnya, bahkan dari zaman perserikatan. Jadi memang udah mulai mengerucut ke 3. Ya mungkin kalau dari posisi Persita sampai ke PSIM ya memperebutkan
slot Piala Intertoto paling nggak ya. Jadi untuk masuk ke 5 besar, 6 besar lumayan buat minimal marketing mereka di musim depan lah gitu kan. Bagaimana target dan akhirnya membidik pemain-pemain baru. Semen Padang sebenarnya kondisinya agak sulit meskipun memang sudah 3 kali ganti pelatih sekarang sama Coach Imran, yang mana Coach Imran gua rasa bakal lebih mudah untuk bisa menerjemahkan taktik terhadap pemain-pemain yang ada, dan tipikal pelatih Indonesia kan nggak neko-neko sebenarnya secara taktikal. Yang penting mudah dipahami dan bisa dieksekusi, dan itulah yang dilakukan oleh Coach Imran. Hasilnya juga cukup positif di 2 laga awal meskipun tidak semuanya menang ya. 1 imbang lawan PSM, tapi menang lawan PSBS Biak itu fundamental karena terhadap sesama pesaing gitu. Betul. Dan untuk pekan ke-26 ini sebenarnya agak menguntungkan bagi tim-tim yang ada di paparan bawah karena lawan-lawannya sedang menghadapi tim kuat gitu. Maduranya ketemu Borneo, terus PSBS Biaknya ketemu Bali United, harus tandang ke Bali. Betul. Semen Padangnya ngelawan Persib. Jadi kalaupun ada hasil minor yang didapatkan oleh tim-tim ini, praktis tidak akan banyak pergeseran posisi lah. Tinggal bagaimana mereka ini berharap agar Persijap sama Persis juga tidak mendapatkan hasil positif, karena Persis Solo akan ke BJ Habibie lawan PSM, sedangkan Persijap Jepara menghadapi Persik Kediri yang relatif lebih aman. Jadi memang kayaknya gak bakal ada banyak pergeseran posisi lah di papan bawah pada pekan ini. Gitu. Nah, sementara juga Bam, Persib Bandung ini 5 laga terakhir mereka tidak terkalahkan, 3 kali menang, lalu juga 2 kali seri. Kalau ditarik mundur berapa? 12 ya? 12 kali pertandingan, dan tentunya sebisa mungkin mereka ingin cepat-cepat lah ya memastikan gelar juara ketiga kalinya dalam hat-trick gitu kan, berturut-turut. Karena kalau melihat dari laga berikutnya lumayan berat-berat nih Bam. Mereka harus menghadapi Bali, harus menghadapi Dewa United, tapi mainnya away lawan Dewa, lalu menghadapi Arema, Bayangkara, PSIM, Persija. Benar. Itu kan berat-berat semua nih. Yes. Kalau bukan berarti Semen Padang nggak berat, tapi kan lebih mudah dibandingkan menghadapi lawan-lawan yang tadi gue sebutin tadi. Makanya ini adalah momentum juga bagi Boyan Hodak untuk bisa mendapatkan poin. Berarti kan poinnya jadi 61. Ya, dari sisi 5 laga tandang Persib di musim ini sebenarnya yang paling mungkin dikalahkan adalah Semen Padang, harus diakui gitu. Ya, kita berbicara faktual di atas lapangan tanpa mengurangi rasa hormat, tapi secara squad, secara level pengalaman, secara kualitas permainan, chemistry pemain, dan juga kemampuan untuk memenangkan laga, emang menghadapi Semen Padang kayaknya bakal menjadi kesempatan besar bagi skuad Bojan Hodak untuk mendapatkan kemenangan. Akan lebih berat bagi Persib kalau mereka tandang ke BJ Habibie, ke Sumpah Pemuda Lampung gitu kan. Apalagi nanti bisa ketemu Dewa di BIS mungkin ya, karena Indomilk Arena kan lagi. Dewa kalau main di Super League memang masih di BIS. Di BIS ya. Itu kemarin main di apa namanya? ACGL ya. ACGL aja main di berarti Indomilk. ke Banten kan. Ke Banten juga agak mudah, apalagi nanti pas Persib di pekan ke-32 ya harus ke JIS atau ke GBK. Jadi memang ini kesempatan untuk bisa gaspol menjauh secepat mungkin dan sejauh mungkin dulu gitu untuk Persib sebelum nanti bakal memaintain di laga-laga sulit. Sayangnya memang catatan tandang Persib di musim ini meskipun overall nggak terlalu bermasalah, tapi gue baru sadar mereka baru 3 kali clean sheet loh di kandang lawan loh. Persib. Sorry gue tambahin dulu Bam. Persib 13 kali pertandingan bukan 12. 13 kali pertandingan tidak terkalahkan. Lanjut, berarti away-nya mereka agak susah untuk clean sheet maksudnya gitu. Iya, agak susah karena mereka tuh clean sheet pas lawan Persis Solo, PSBS Biak sama Bali United. Kalau ada satu tambahan mungkin ketika menghadapi Bangkok United di pertemuan pertama ya di ACL tuh. Jadi memang performa Persib overall masih oke untuk laga tandang, tapi ketika lu masih kebobolan itu nandai sebenarnya belum ada keseimbangan yang bagus ketika menjalani laga kandang dan tandang, karena kita tahu di kandang Persib luar biasa superior gitu. Oke banget. Jadi kalau mereka ingin kembali tripit, ya mau nggak mau kekuatan pertahanan di laga tandang juga harus bisa improve gitu. Kalaupun menang, sebisa mungkin menangnya nggak kebobolan ya, supaya ngelatih mental mereka sebelum nanti ketemu lawan yang lebih berat lagi di laga tandang lainnya gitu. Untungnya memang skuad Persib sekarang kan udah hampir full tim gitu ya. Eliano Etam udah balik lagi dari timnas, Sergio Castil gue lihat udah latihan lagi. Udah latihan, berarti udah mulai pulih ya? Iya, Kurzawa bahkan udah sempet kegiatan di Aceh gitu untuk solidarity, untuk fungsi di sana. Okay. Jadi memang
kondisi tim tuh sedang bagus, apalagi dengan jeda FIFA Matchday ada libur yang didapatkan setelah pemain bisa pulang ke rumah. benar, gitu kan. setelah setelah Persib kan mungkin sekitar 8-9 bulan ini main seminggu dua kali kan maksudnya itu bikin jenuh juga. Jadi Bojan di awal sebelum libur tuh bilang ini libur yang memang dibutuhkan oleh para pemain dan mudah-mudahan pemain bisa recovery dengan cepat. Tom Haye yang sempat nggak bisa main lah ya lawan Akhirnya pulang Borneo, pulang duluan dan dia pulang ke Indonesia tepat waktu. Jadi memang udah bergabung semua. Pato Matikani juga sama. Sempat yang lain udah datang kalau nggak salah di hari Senin atau Minggu gitu. Pato tuh sehari setelahnya karena memang flight dari Argentina kan agak muter-muter tuh, agak jauh tuh. Intinya full tim, full squad. Justru ini bakal jadi kebingungan bagi Bojan Hodak untuk menentukan siapa pemain yang akan dibawa ke Padang gitu. Lu ngomong Pato langsung kalau orang yang bukan Pato Matrikardi, Pato Jimenez lagi. yang pakai bandana. Ya kan. Zamannya Pato Jimenez tuh sama Leo Citescu ya. Citescu, Janal Arif, Bekamenga, itu yang filler yang identik. Iya, Citescu-nya masuk putaran kedua kan? Iya, yang lawan uji coba lawan Kuala Lumpur FC ya. Iya kan, dia Pato. Depannya sebelumnya putaran pertama sama Nyek Nyobe kan, trio Nova Arianto, dia sama Nyek Nyobe. Putaran kedua Nyek Nyobe-nya dipinjemin ke Lamongan. Gelandang pertahannya Cucu Hidayat masih. Masih Cucu ya. Cucu Hidayat, Eka Ramdhani, Lorenzo Cabanas. Habis itu Cucu kan pindah ke Persita ya, kalau salah ya. Terus di kanannya Gilang Angga, di kirinya kalau nggak salah Salim Alidrus ya sama gantian sama Erik. Salim Cap Jagung. Cap Kancil ya. Dulu Cap Jagung terkenal Salim Cap Jagung di Kaskus itu. Itu adalah ya sebelum era-era dari jebret-jebret itu segala macam itu rame kan di Kaskus. Saling Cap Jagung. Iya, temen lu ya? Siapa dulu yang bawain? Almarhum. Itu salah satu mentor gua, Om Hardiman. Om Hardiman ya. Almarhum, dan itu terkenal banget. Iya, itu ikonik sih. Itu apa namanya? Buat di Kaskus jadi rame. Kaskus sama zaman dulu Kaskus sama Facebook ya masih ya? Iya. Facebook awal-awal lah. Iya, Saling Cap Jagung. Ini yang Boboto pasti langsung inget ya. Oh iya itu dulu ya. Dulu kipernya Tema ya? Tema Musadat. Tahun sebelumnya sempat tahun setelahnya Kosin yang periode kedua. Yang udah Sintawe Chai namanya, tapi setelahnya sih itu kalau itu. Iya. Kalau yang musim itu kan Tema ya. Sebenarnya kan Persib musim itu tuh musim dimana hampir juara juga. Paruh musim tuh leading berapa angka tuh di papan klasemen? 6 atau 8 gitu. Pokoknya jauh banget deh. Bekamenga. Cuman itu karena Nyek Nyobe-nya dipinjemin ke Lamongan. Ke Persela. Itu kan temen sekamarnya Bekamenga ngamuk. Akhirnya Bekamenga mainnya ngambek. Gak mau balik lagi ke Indonesia dengan alasan kan awalnya main buat timnas U23 Kamerun. Bener sih. Dan Bekamenga lagi jago-jago banget. Wah gila di kandang PSMS ya. Yang dia Brest tuh. Iya. Wah sama Barkowi kan dan gila banget. Bekamenga, jadi kalau misalnya buat teman-teman Boboto ya, Bekamenga itu menurut gua striker yang kualitasnya ketika saat itu ya. Itu gabungan antara Beto Gonçalves dengan Herman Jumafo. Iya benar. Posturnya kuatnya kayak Jumafo, tapi skillnya kayak Beto Gonçalves gitu loh. Kalau gua ngukur dari skill aja ya, tingkat jago aja, bahkan gua masih ngenilai dia 5 striker terbaik Persib gitu. Sepanjang masa terjago ya. Yang paling jago tuh 5 tuh kayaknya dia masuk deh. Walaupun coba gua ini mau mulai gini. 5 terbesar ya. Lo urutin deh, entah dari 1 sampai 5 atau 5 sampai 1. Kalau menurut siapa aja? Yang pertama tetap DDS. David da Silva. Nomor 1 nih. Nomor 1. Oke. Itu paling top tuh. Di bawahnya gua put Sergio Van Dijk. Walaupun cuma sebentar mainnya. Cuma 2 musim kan. Yang musim keduanya juga udah sisa-sisa tuh, udah cedera lutut tuh. Tapi musim pertamanya gila bisa cetak gol dari mana aja kan. Dan itu Bekamenga ketiga tuh. Bekamenga ketiga. Walaupun beda tipe, tapi gue suka banget ini Julio Lopez. Jelo ya. Yang gue nonton aja ya. Karena gue nggak nonton zamannya kayak Zakaria, nggak nonton. Iya. Ini pokoknya era Liga Indonesia lah. Liga Indonesianya pun juga setelah krisis ekonomi, setelah Krismon, setelah 98 ke atas. Benar. Jelo itu pertama kali datang Persib dulu ya, atau nggak salah ya? Kayaknya dia sempat ke, kalau nggak salah ya, PSIS dulu, ke Persib, PSIS lagi. Pertama datang PSIS dulu? Iya. Oh, jadi yang PSIS
yang setelah PSIS yang 2007 itu dia udah habis dari Persib ya? Dia tuh yang rombongan nyelamatin Persib dari calon degradasi sama itu. Gerbongnya Juan Paes. Oh iya, Claudio itu. Lizama, Oh dia itu. Itu kan sama-sama Chile ya? Chile, dia Chile. Itu Tobar, Claudio Lizama, terus depannya itu Dan orang yang ngasih julukan Jelo tuh gua dulu. Oh gitu? Lu baru tahu juga ya, jangan-jangan. Gimana lu kan tuh nonton Liga Indonesia dari zaman dulu. Itu Jelo itu yang ngasih pertama kali ngasih julukan nama gue tuh gua, habis itu makanya pas di PSM Makassar. Itu kan 2003 ya? 2006, 2007. Nggak, di Persib 2003. Iya, makanya pas gua kasih julukannya pas dia di PSIS terus dia pindah ke PSM Makassar, bajunya kan akhirnya terus juga Jelo. Enggak, di tahun itu gua nggak selalu nonton di TV swasta. Karena dulu tuh TVRI Jabar masih nyarin. Yang mana? Persib, setiap laga Persib. Oh gitu. Iya, jadi misalnya mereka lu siaran di mana dulu? Relay dari Antv. Enggak, lu Antv misal siaran. TVRI juga nayangin pertanyaan yang sama, tapi dengan komentator orang Jabar. Gambarnya sama. Gambarnya sama. Beda dubbingan suara komentatornya aja. Jadi dulu tuh bisa nonton masih boleh ya dulu masih ya. Boleh, karena dulu nggak seketat sekarang kan. Dulu tuh kalau nggak salah ya ada regulasi di mana TV nasional wajib menyiarkan Liga Indonesia. Kalau nggak salah ya, seingat gua. Untuk konten lokal. Untuk konten lokal. Jadi kalau TV Jabar nah itu. Kalau nggak salah ya. Kalau nanti misalnya Semarang, TV Jawa Tengah gitu ya. PSIS. Nah jadi gini nih, ini perbandingan ya. Kebetulan karena gue yang ngalamin nih Bam ya. Zaman dulu itu hak siar. Pertama kali hak siar di tahun mulai awal setelah Krismon lah, itu nggak ada TV yang mau nyarin, Bam. Jadi zaman dulu itu malah PT Liga, kan dulu namanya masih BLI, Badan Liga Indonesia. Benar. Belum PT, masih Badan Liga. Betul, BLI ya? Iya, masih BLI. Hijau tuh logonya, hijau. Nyebutnya masih BLI. Kantornya memang sudah di Kuningan. Di kantor yang di Kuningan itu. Iya kan? Itu, saking nggak ada yang mau nyarin, mereka yang suruh TV nyarin. Entah itu zamannya ada Antv, RCTI, atau mungkin TVRI itu dulu. Jadi ditawar-tawarin gitu ya? Udah siarin aja lah biar sampai kayak gitu. Nah, terakhir itu kan sampai SCTV siarin di Liga Bank itu kan. Nah, itu sudah mulai dibeli, tapi harganya masih nggak seberapa lah, kayak masih sistem barter gitu loh. Lalu mulai pertama kali dibeli hak siar itu adalah pada tahun 2006 Liga Jarum pertama. Iya. 2005, sorry. ISL ya? Ya, selesai 2004. Enggak, belum ISL, Bam. Iya. Beda. Benar. Jadi sempat Liga Jarum 2 musim, baru habis itu ISL. Nah, itu dia. Jadi kan ini kalau kita hitung ya. Gue masih agak skip. Iya, Liga Bank Mandiri. Enggak apa-apa lah gue sebut produknya. Liga Bank Mandiri itu 2021 siaran sampai 2024. Kotak di sini warna putih logo ya. Itu SCTV. Iya kan? SCTV siaran. 2024 SCTV nggak bisa nyarin lagi, akhirnya mulailah di tender. Itu untuk pertama kalinya musim 2005 yang Persipura jadi juara. Iya, final lawan Persija. Iya, itu untuk pertama kalinya tuh siaran TV itu di tender. Nah, pada saat di tender itu, TV-TV lain pada kaget dong. Wih, ini yang biasanya dikasih aja atau cuman barter aja, kok tiba-tiba di tender. Nah, pada saat itu yang ngambil pertama kali itu adalah Antv. Antv, iya benar. Dan Antv belinya pada saat itu, Bang, lo mau tahu nggak? Berapa? 10 miliar untuk satu musim kompetisi. Dulu murah banget gitu ya? Enggak, 10 miliar itu udah mahal, Bang. Karena sebelumnya itu kan pembeliannya kayak ya udah penunjukan aja gitu loh, nggak ada proses tender. Tiba-tiba kan di tender 10 miliar itu udah lumayan mahal, Bam. Untuk ukuran dulu ya. Untuk ukuran saat itu. Dan akhirnya Grup Bakri pinter dong dengan Antv-nya. Wah, ini murah. Mahal. Gua harus balik modal nih. Karena pada saat itu kan itulah yang makanya zaman dulu itu masih disebutnya Liga Cacing, gak ada yang nonton, Bam. Maksudnya bukan karena maksudnya tuh sponsor tuh yang nonton banyak, tapi daya belinya tuh kurang. Akhirnya sponsor-sponsor kagak ada, Bam, gitu loh. Nah, akhirnya pas udah gitu 10 miliar Antv pinter. Diambilnya 10 musim. Oh. Jadi 2005 sampai 2015. Iya kan? Benar. Nah, dibayarlah 100 miliar. Pada saat itu wah gede banget 100 miliar.
kalau hitungannya saat itu. Tapi kalau lo hitung untuk 10 musim itu murah. Bener. Karena itu kan flat harganya. Iya. Dari 2005 sampai 2015 itu harganya 100 miliar bagi 10 tahun. Jadi satu musim 10 tahun. Harusnya kan tiap musim harus bertambah. Iya, benar. Makanya itu yang sebut seperti ini nih yang monopoli hak siar zaman itu. Nah, akhirnya itulah salah satu cikal bakal munculnya Liga Premier Indonesia tuh karena itu. Karena ada hak kepemilikan yang panjang dengan 10 tahun tanpa proses tender. Tendernya hanya di tahun 2005 aja. Terus habis itu bayarnya kan per tahun, tapi nilainya nggak nambah, tetap 10M terus. Nah, itu terjadi 2005, 2006 itu masih pakai nama Liga Jarum. 2007 baru mulai dibikin lebih profesional sama Badan Liga. Nah, pada situlah mulai Badan Liga berubah nama jadi PT Liga Indonesia. Benar. PT Liga Indonesia baru dan kompetisinya dirubah namanya biar keren. Jadi nama Indonesia Super League. Yes, benar. Ya kan? Iya. Terakhir kali menjadi juara di Liga Bank Mandiri itu adalah Sriwijaya FC yang double winners. Juara Copa. Juara Copa juga, Copa Indonesia. Namanya dulu Copa Jisamsu. 2007 baru dong gitu loh. Baru masuk ke Indonesia Super League. Juara pertamanya ya Persipura. 2007 2008. Nah, habis itu 2008. Karena 2008. yang kompetisi 2006 itu kan 2006 2007. Iya, benar. 2 tahun ya. Nah, yang Super League itu sebenarnya 2007 tapi ini juara di tahun 2008. Begitu juga ya pas Arema juara 2009. 2010. Tapi selesai finalnya di 2010. Benar. Arema Indonesia juara. Gue lanjut kan tadi baru 4 kan sama Jelo, satu lagi ya nomor 5 pasti ada lokalnya, Zainal Arif. Kang Abo. Weh, Abo ternyata favoritnya. Gue waktu dia salto lawan PSTS ya, gue nonton itu. Gue ada di sudut tribun selatan lah itu bayar karcis dari tentara gitu. Iya, jadi cerita soal Abo nih. Ini biarin Abo nanti nonton. Ini kan cerita ke gue. Jadi cerita soal Abo ini kan striker Jadi beda sama Ilham. Kalau Ilham itu kan lebih power. Abo ini kan lebih stylish. Tekniknya teknik tinggi, Bos. Iya, kaki kiri, postur bagus, ya kan? Ganteng. Iya, kasep. Terganteng di ASEAN ini. Kasep. Makanya saking kasepnya, dulu ada gosip, ya kan? Dia pergi sama selebritis yang akhirnya, ya kan? Ya kan, selebritis lagi TC di hotel di Kuningan, dan akhirnya dia dikeluarkan dari tim. Nah, itu kan hal itu. Ini buat teman-teman ini pasti akan cerita. Hal itu gue langsung konfirmasi, tanya sama Kang Abo. Iya. Kang Abo, bener nggak sih kejadian itu? Karena kan gue yang ngalamin pada saat itu gitu. Dan gue tahu banget tuh story-nya. Sebelum Piala Asia itu ya? Iya, story-nya dan ceweknya siapa itu kan gue tahu. Makanya gue tanya sama Kang Abo kan. Karena pada saat itu ya bandel-bandel mereka bandelnya sama gue juga gitu loh, zaman-zaman itu sama Kurus lah, gitu Doni ya, geng-geng itulah. Bandelnya sama gue dulu, sama gue juga gitu, karena kan gue belum nikah, jadi wajar lah bahwa gue masih bandel dulu. Nah, gue tanya sama Kang Abo beberapa waktu yang lalu, dan Kang Abo bilang, enggak lah, ya nih gue nggak mau cerita lebih, karena kalau gue cerita lebih detail, nanti menyangkut ada nama orang-orang lain, nih, orang-orang pengurus-pengurus di zaman itulah itu. Gue nggak mau nyentuh itu, gue lebih nyentuh ke soal Abonya. Gue bilang, bener, Abo mau ngomong apa? Enggak lah bro. Abo berani Abo kan kalau Abo ngomong gitu kan, Abo berani sumpah. Abo juga ditanyain sama ibu Abo gitu loh. Dia bilang, Bo, kalau emang kamu salah, ya udah kamu ngaku aja, bilang, tapi kamu harus jujur sama ibu. Dia ngomong gitu. Terus dia bilang, ibunya nanya juga deh, karena kan itu kan mencuat banget. Iya. Karena sampai ke apa sih dulu namanya kalau acara-acara gosip infotainment. Iya kan infotainment aja, infotainment sampai acara olahraga itu kan itu banget kan Bumi dia bilang kalau emang Abo beneran jujur aja sama ibu, dia bilang gitu. Kalau enggak ya ibu akan, kalaupun Abo salah ya ibu tetap Abo anak ibu lah. Kalau ibu apapun kondisinya ya, tapi yang penting jujur. Abo bilang ya, Abo demi sumpah katanya, Abo nggak ngakuin itu kok segala macam. Nah, itu dulu kan bilang kalau ini dulu kan zaman komunikasi juga susah kan. Apa yang masih pakai pulsa itu kan. Jadi emang untuk konfirmasi dia kemana tuh jadi komunikasi jadinya gitu kan. Iya, jadi ya zaman dulu lah dinamika, tapi
Oh, gue dulu terhibur banget sama Jadang Arif, gila. Maksudnya kan dia tuh main gantian sama Barkowi kan. Kalau kadang main bertiga tuh, kadang Dia lebih sukses dari Persita ya abis itu. iya, gue udah tahu di zaman lawan main di Persita juga udah tahu kalau dia kan duet sama Ilham Jayakusuma udah jago banget kan. Yang satu bomber ya kan, yang satu ini tukang ngacak-ngacak gitu kan. Cuman pas dia balik ke Persib kayak kita nyambut si anak hilang gitu kan, judulnya di koran si anak hilang karena kan karena dia nggak pernah main di Persib ya pas lagi seniornya ya. Awalnya dia cuman main 1-2 kali deh waktu awal debut, tapi maksudnya Dia malah menit bermainnya kurang banget. Dia malah pindah-pindah. Dia kan? pindah dulu ke Persita dulu, baru Persib baru inti gitu. Baru akhirnya Kang Abo juga ada cerita sih di banyak tempat kalau dia konfirmasi itu. Pas awal masuk Persib senior tuh susah dapat menit bermain. Ya karena dulu kan masih ada Suladi dan lain-lain lah gitu yang lebih senior gitu, dari Abo gitu. Jadi pas ada ini juga dulu lupa lagi namanya. siapa? Gue kalau kayak gini agak-agak skip, cuman di era-era tahun 2000-an 2001 tuh kan strikernya banyak yang Asep Dayat gitu-gitu kan masih ada kan. Iya. Ya jadi Kang Abo tuh sulit mendapatkan menit bermain. Pindahlah ke Persita. Ada Giman Nurjaman, ada Giman tuh dari Pelita Jaya tuh. Giman Nurjaman, Iya. Uci Sanusi. itu Gerbong Garut kan ke situ. Gerbong Garut. Akhirnya Kang Abonya ditarik lagi ke Persib. Itu udah zaman Pak Haji Umuh tuh 2005. Iya, karena dianggapnya kan wah ini kok USA gitu kan orang Sunda asli tapi kok malah mainnya walaupun ya dulu Banten itu juga Sunda juga gitu loh. Karena jadi kalau buat teman-teman Gen Z mungkin kan ya berpikir Banten itu Provinsi beda ya. provinsi berbeda kok ngomongnya Sunda pisan gitu. Enggak, dulu itu Banten, Tangerang itu Jawa Barat. Termasuk wilayah ini Ciputat, Pamulang itu Jawa Barat sebenarnya gitu loh. Baru dimekarkan kan 2007, 2008. Iya. Yang gue inget dari Abo kenapa maksudnya dia bakal tetap masuk di 5 striker terbaik versi gue karena ya itu gogonya tuh ikonik. Salto lawan PSDS. Skillful. Terus gue inget banget gol pembuka lawan Persija walaupun pada akhirnya kalau nggak salah Tahun berapa itu, Bom? 2008 deh. Berarti masih Siliwangi ya? Iya masih Siliwangi. Yang malam-malam tuh ada gol pembukanya bagus banget lawan Persija walaupun kalau nggak salah di comeback deh Persibnya. Momen-momen Persib itu masih sering kalah di Bandung lawan Persija gitu. Gue ngalamin juga gitu. Terus ada satu gol lawan Singapura yang half volley tuh yang wah gila banget tuh yang 2-2. Indonesia udah ketinggalan 2-1. Kang Abo masuk syuting dari pojok kotak penalti cus masuk, gua gila itu ikonik di gua sih. Makanya pas udah kenal wah gila idola gua. Iya, dan makanya sekarang Abo kan ngurusin tim junior ya di Persib Bandung ya, legend lah. Jadi nanti kapan-kapan Kang Abo kita undang ke sini. Karena Kang Abo tuh sulit kalau hari kerja, karena kan dia ASN, Yes. aparatur sipil negara. Jadi dia kan di dinas olahraga kan, di Sorda Bandung ya. Ya, jadi tapi itulah seru cerita soal Kang Abo ini, sedikit cerita buat ya cerita Om Ibam lah. Jadi buat anak-anak Gen Z zaman sekarang. Jadi lu banyak lu mau masukin Zainal Arif ya? Pasti. Lokalnya itu sih. Yang mungkin ada lagi yang favorit kayak Boy Jati, Ferdinand itu favorit gue juga. Cuman kalau lo top 5 kalau gak mandang asing lokal gue 5 itu sih yang. Dan dia Garut kan, kalau Abo kan Asgar asal Garut. Nah, terus kayak Ferdinand Sinaga, dia kan juara tahun 2014 bersama Persib. Jadi walaupun Ferdinand Sinaga ini terkenalnya di Persiwa Wamena, ya, dia ini kan sebenarnya Banda ya, Batak Sunda gitu kan. Banda gitu. Dan dia gedenya di Cicalengka ya. Di apa namanya? Jalan Bogor Pasir. Aduh lupa lagi deh daerahnya. Iya, ternyata ya di Cicalengka. Jadi emang dia orang Batak, tapi dia besarnya di Sunda, apa di Bandung. KTP-nya Sumedang kalau nggak salah dulu. Pernah dia KTP-nya Cimanggung deh. Coba dikonfirmasi deh. Karena dia sempat di Pelita Jaya juga kan sama Deddy Kusnandar kan? Iya, sama Jajang Nurjaman kan itu. Iya, sama Sahar Ginanjar itu tuh geng-geng orang Sunda yang di orang Bandung semua yang di Pelita Jaya zaman Jajang Nurjaman itu kan. Zaman gua kuliah kan ada Tarkam, kalau orang Sumedang tahu nih ada Tarkam di Yonip tuh dulu. Ferdinand Sinaga tuh pernah dibond sama salah satu desa. Gila, kita udah 11 pemain nih. 8 pemain defense. Tetap aja bobol sama Ferdinand Sinaga. Iya, hat-trick kan. Jago banget ya. Oh, jago banget, gila banget tuh. Makanya level orang biasa dengan pemain profesional tuh seburuk-buruknya pemain profesional tuh jauh banget level jagonya, apalagi Ferdinand Sinaga yang emang jago banget gitu kan. Makanya gue ngalamin banget sih itu gimana gilanya Ferdinand Sinaga. Ya, makanya kalau kita ngomongin Persib, Bang, ini kan mumpung sama lo ya. Ini seru lah. Gue
sempat ngerasain gitu kan nonton Persib di apa namanya tuh di Stadion Siliwangi gitu kan, apalagi pas zamannya Ebol. Iya itu. Ebol lagi jago-jagonya. Itu kan gila. Ebol tuh wah kalau lagi main pas zaman itu kan era-eranya mereka itu semua itu kan. Gua nonton tuh yang golnya ke gawang Kamaruk. Gua juga di Siliwangi itu. Ebol tuh jagonya setengah mati gitu kan, dan udah gitu apa namanya? Dia pindah ke Persis Saputra Samarinda. Jadi Abo juga kan pernah ke Persis Saputra juga kan gitu. Dan dia pindah ke Persis Saputra terus akhirnya Boboto kecewa. Itu kan cerita-cerita zaman dulu yang distronya dulu dibakar. Iya, distronya dibakar. Dulu ada ER ya namanya. Nama distronya ER ya. Terus dia Ebol kan. Nah, terus banyak orang juga nggak tahu Ebol dulu punya band ya. Oh iya ada. Iya, Ebol ada bandnya tuh sama Erlangga. Apa siapa ya? Sama Erik Setiawan, sama Erlangga, sama Edi Hafid. Bukan Edi Hafid. Edi Murtado. Edi Kurnia. Oh, sama Edi Kurnia kiper, bukan Edi Murtado. Edi Hafid juga kalau nggak salah. Edi Hafid tuh Murtado kan? Iya, Murtado, iya. Oh, sama Edi Kurnia kiper. Edi Kurnia yang ini ya, apa? Frontman-nya dulu. Oh, kiper iya kan? Orang Bogor ya kan. Iya, Edi Kurnia. Jadi Edi Kurnia itu kalau misalnya lu kagak tahu ya di belakangnya MBB ya sama Extend ya Edi Kurnia itu. Dulunya kan model prosop. Iya, dan Edi Kurnia itu dulu sebelum Sahar salah satu kiper paling kasep itu di Persib Bandung. Dan zamannya Edi Kurnia itu kan saingannya kan dia waktu itu sama Tema Cecep Supriyatna ya. Cecep Supriyatna pernah juga pas zaman Kosin yang pertama tuh. Kosin, Cecep. Ya makanya dia susah naik karena saingannya itu berat-berat. Saingannya berat-berat. Oh itu iya makanya jadi Ebol tuh punya band dulu. Iya. Terus distronya dibakar tuh. Itu lu zaman lu masih ABG itu Bang. Itu masih SMP gua, SMP. Kalau yang pas pindah ke Persisam itu kan 2000 berapa ya? 2011 ya? Enggak, Udah lewat 2011 itu. Yang itu kan zaman Elko Gonzalez juga kan? Pelatihnya dulu itu si apa namanya? Henry. Pelatihnya Henry yang apa namanya Maluku Utara. Iya. Itu Henry Susilo. Iya, itu gua udah kuliah sih kalau itu. Yang zaman dia pindah. Cuman pas gua nonton yang dia lawan Persija yang Kamaruk itu dibobol tuh. Kamaruk 2009. 2006 2007 itu. Itu 2007 angkatan yang Arcan Yuri itu. Kamaruk itu yang Pato Jimenez itu. Pato Jimenez itu ya? Itu yang masih Liga Jarum ya? Liga Jarum, iya. Masih Liga Jarum yang logonya masih gede. Sergei Dubrovin ya, pelatih Persijanya. Iya, Sergei Dubrovin. Pokoknya gerbongnya Moldova tuh di bawah tuh, Kamaruk. Terus di depannya itu kayaknya itu Puliara udah di situ deh. Tapi masih panjang rambutnya gitu. Ruben Ceco, lupa lagi deh. Ya Ismed Kanan udah pasti. Ada Hamka masih itu. Hamka sama Gerard Pangkali kalau nggak. Gerard Pangkali masih di situ tuh. Gerard Pangkali, Leo Tupamahu ya. Ya itu. Oh, bek kanannya jangan-jangan masih Mulki ya? Mulki Hakim. Ya, Leo Saputra kiri ya kalau nggak salah ya. Leo Saputra di kiri. Kalau Leo Saputra ganti-ganti sama Gerald. Karena kan Ismet sama Mulki Hakim. Mulki Hakim kan cadangannya Ismet terus. Makanya Mulki nggak bisa berkembang karena masih ada Ismet. Itu tuh kemenangannya. Gelandangnya Gangga Mudana. Ya benar, Gangga Mudana. Itu tuh kemenangan yang buat gua kayak titik balik di mana Persib akhirnya bisa nggak inferior lawan Persija. Karena sependek ingatan gua, Persib itu ketika lawan Persija selalu kerepotan dulu. Pas zaman-zaman itu. Sebelum itu. Masih suka kalah ya di Bandung ya. Nah setelah laga itulah Persib punya bisa memutarbalikkan ini ya situasi, akhirnya itu lebih pede lagi. Bek kanannya Persib udah Gilang enggak? Udah Gilang enggak. Itu ya itu keren, maksudnya ya gara-gara itu aja, gara-gara akhirnya ada Bayu siapa? Bayu Sute. Kan ada Bayu Sute kan levelnya timnas. Udah nggak apa-apa deh, nyoba dipinjemin ke Persela gitu. Kebetulan Eka Ramdhani TC lama buat Piala Asia. Piala Asia 2007. Makanya Eka Ramdhani itu 2007 tuh ada loh, dia cadangannya Firman ya ketika itu ya. Malah inti jadinya karena Ponario kan cedera. Trio ini ternyata habis Firman Utina, Eka Ramdhani sama Samsul Herudin. Oh iya, Ponario tuh hanya main lawan Bahrain doang ya. Habis itu dia nggak main lagi. Cedera kalau nggak salah. Jadi memang Eka Ramdhani TC Timnas, Persib butuh gelandang tambahan. Makanya yang minjem si Leo Kitas tuh dari PSM Makassar. Iya, Leo emang di PSM-nya jago. Lumayan jago. Di Persibnya gitu. Dia kan aslinya
sayap kiri ya? Iya, dimainin jadi back kiri, gelandang serang, ngaco lah Lewis itu. Terus tadinya kan Nyek Nyobe dikiranya nih karena jumlah pemain asingnya terbatas, Nyek Nyobe dikorbanin dengan pikiran nggak apa-apa Persib punya Bayu Sute. Pada saat itu kita mereverse keadaan ya, karena kan gue ngalamin itu, tapi kan lupa ingin karena banyak pertandingan yang gue rasain. Pada saat itu tuh mulai muncul Dias Angga 2000 berapa tuh? Karena Dias Angga tuh justru moncernya pas zaman Eka Ramdhani di Persisam awal. Oh udah gitu, berarti tapi sebelumnya udah di Persib. Iya, tapi udah. Terus Wildansyah. Kalau Dias Angga tuh angkatannya Dado. Oh, Wildansyah itu. Iya, Wildansyah mulai muncul di situ tuh, Wildansyah. Kenapa gue tahu Wildansyah di situ? Karena Wildansyah pada saat itu dekat dengan salah satu reporter gua pada saat itu. Iya kan? Karena ya ini kan cerita dekat sama reporter gua saat itu. Dan pada saat itu, Bam, gue sering banget ke Bandung, Bam. Oh ini, zaman ANTV masih suka ke locker room. Iya, karena kan presenter locker room pertama kan gua dulu. Awalnya kan pertama gua. Habis itu akhirnya gua dipanggil ke studio. Mulailah saat itu Melanie Ricardo. Ada Conchita. Enggak, Conchita tuh nggak sempet di situ. Emang nggak sempet? Nih, gue ceritain. Franda. Enggak sempet. Franda tuh di Lenson olahraga. Jadi pertama tuh gua. Abis gua itu ada nama host cowok juga namanya Bima. Nah, pada saat itu krunya akhirnya gue masuk ke studio. Akhirnya mulai Meli Zamri. Ninit Kaluna dari Bandung. Abis itu Meli Zamri, Melanie Ricardo, terus mulai cewek-cewek yang lain-lainnya gitu, sampai akhirnya Ninit Kaluna, nah kayak gitu. Nah terus itu ada sering tuh gue ke Bandung gitu loh, karena pada saat itu gue sempat deket juga ada sama cewek Bandung. Gitu loh. Gila. Jadi hampir jadi orang Bandung ya. Makanya gue sering ke Bandung, nonton Persib, makan di zaman dulu kan terkenal banget tuh Sierra. Iya lah, itu kan terkenal banget kan. Ke Sierra tuh udah top banget tuh kalau zaman itu kan. Terus nonton ke Bandung. Nah, akhirnya main lah sama pemain Persib. Makanya kan gue sampai tahu apa tuh si Dolik karena ya kalau bukan sama orang Bandung kan mana mungkin gue bisa sampai tahu tempat-tempat kayak begitu, Bam. Iya. Itu loh. Di era itu tuh. Dan Nova pada situ. Wah, Nova itu udah di Bandung ya? Udah, itu musim keduanya Nova. Iya. Musim pertamanya. Baru Maman juga di situ ya. Maman 2007 ya? 2008? Maman situ juga. Maman pokoknya abis dia pemain terbaik di PSIS 2006, kayaknya langsung ke Persib. Iya. Dan yang gua ingat sih dulu kan Suwita Pata tengah tuh. Tapi gantian sama Cuhi kalau babak kedua masuk teranjak jauh gitu-gitu kan. Iya, syutingnya sih gila Cuhi. Iya. Pokoknya di musim itu tuh kita tuh udah wah bisa nih juara liga musim ini gara-gara si Nyek Nyobe-nya itu berarti waktu itu lupa gua, Bang. Waktu itu udah satu wilayah ya? Udah satu wilayah kita tuh atau wilayah barat ya? Dua wilayah enggak, Bam. ISL itu udah satu wilayah, Bam. Oh, waktu itu belum ISL ya? Masih Liga Jarum ya? Oh ya, Liga Jarum ya. Liga Jarum masih dua wilayah. Dua wilayah kok. Dan dia mimpin klasemen? Mimpin klasemen, makanya unggulnya 4 atau 6 angka gitu. Nah akhirnya nggak lolos 4 besar. Nggak lolos 8 besar jadinya. Karena dari posisi puncak nggak lolos 2006 ya berarti itu ya? 5 atau 6 gitu. Iya 2006-2007 gitu. Pokoknya Liga Jarum yang berarti itu yang pas waktu itu yang pas si pas yang si Sriwijaya juara ya? Iya. Sriwijaya juara itu? Yang pertama ya Sriwijaya itu ya. Iya, yang Liga Jarum terakhir. Iya, benar. Oh, itu sempat mimpin klasemen. Mimpin klasemen. Maksudnya Persib itu bisa menang di Jakabaring gitu. Itu bajunya apa? Vilor yang musim kedua itu. Nah iya, dan gue ingat banget, Bam. Dan gue ingat banget, Bam, dulu, Bam. Ya, celananya putih. Iya, gue ingat banget, Bam. Gue beli Vilor itu di BTC. Oh, BTC. Kan dia punya outlet dulu di BTC itu Vilor. Dan gue beli baju lengan panjang Lorenzo Cabañas. Oh iya. Iya itu. Nah, lupa tuh bajunya dari mana. Cabañas ini apa? Kaos kakinya tuh suka turun. Iya. Terus celananya suka turun juga. Iya, dan pada saat zaman itu, Bam, ya. Orang pakai jersey lokal aja itu masih jarang. Iya benar. Terus lu punya pakai jersey lokal long sleeve, wah itu udah istimewa banget, Bam. Dan Lorenzo Cabañas kan long sleeve makanya. Long sleeve, udah gitu
kalau hujan kan bajunya kegedean kan. Iya, baju kan agak gombrong-gombrong. Kalau kata orang Sunda celananya sontog gitu. Sontog. Iya itu zaman Lorenzo Cabañas itu gue inget banget itu di apa namanya? Cabañas musim 2000 yang final lawan Persipura tuh main di Persija ya. Sebelumnya main di Persija. Cabañas tuh sebelum aja dia. Iya kan pada saat itu kan Cabañas. Itu gerbongnya Arcan Yuli, Cabañas tuh. Cabañas itu kan datang dia dia gerbongnya si Cambon. Oh, Cambon. Gerbongnya Argentina itu si Cambon. Oh iya. Dia tuh datang barengan sama si Caci Deporas ya. sama Deporas sama Hernan Dario Ortiz, Hernan Ortiz. Oh iya benar. Lorenzo Cabañas. Jujur sih di tahun-tahun itu habis itu kan nggak lama kemudian si siapa Gustavo Cena. Ya pokoknya setelah main di Persija dia pindah ke Persib kan. Nah di Persib yang gue bener-bener nonton dan wah kaki kirinya itu gila banget ya. Main cuma pakai satu kaki tuh dia. Mainnya dia tuh badak banget ya. Iya badak banget. Bola tuh susah banget direbut ya. Iya, bola pokoknya udah gitu badannya kan agak bungkuk gitu tuh. Ya kan susah banget tuh. Kayak Riquelme tapi kidal gitu. Iya gitu. Jadi wah gila. Jadi ya ini nostalgia aja lah ya dengan situasi-situasi zaman itu. Bam lu masih inget nggak Bam? Kalau zaman itu nonton di Siliwangi berapa Bam? Harganya berapa? Kalau nggak salah nih ya, Tribun Timur itu 35.000 atau 40.000 gitu. Masa udah semahal itu Bam? Serius? Kayak nggak nyampe deh Bam. Enggak, di momen itu Persib itu udah sejak 2005, sejak yang Ini Siliwangi ya? Siliwangi. Persib itu secara tiket udah lebih mahal dibanding di kota-kota lain. 35 atau 40.000 gitu Timur tuh. Yang gue ingat Selatan Utara tuh yang gue beli itu 15.000. Tapi kalau misal kita telat datang ke Siliwangi, misal udah 20 menit, itu bayar 10.000 bisa. Ke aparat. Dulu kan ada yang mana-mana ya, sekarang udah nggak bisa. Kalau dulu mah kan maksudnya apalagi gua kan SMP gitu, maksudnya kayak celana masih celana biru. Pertandingan yang sudah main 20 menit, 30 menit gitu ya. Gua masih celana biru sama temen-temen habis naik elep dari Sumedang gitu. Wah, lari tuh dari area Jalan Jakarta tuh udah turun di situ tuh, dari Kircon tuh terus naik angkot kemana aja, nanya-nanya aja gitu, naik angkot udah deket Siliwangi baru tuh. Terus lo jajan dulu tuh di belakang gawang selatan kan ada tukang jajanan tuh Orson yang di ya kan pinggir-pinggir situ kan. Ada rujaknya juga enak tuh Bam di situ Bam. Gua enggak sepunya duit itu sih. Namanya juga anak SMP. Iya. Bisa punya duit pulang ke Sumedang aja lumayan tuh, kan biaya. Oh lu SMP tuh datang ke situ ya. Sumedang ke Bandung dulu masih 2 jam dulu. Jadi kok berarti lu pulang sekolah jam 1 langsung boro-boro sekolah, yang kalau Persib main mah gua enggak ke sekolah lah. Gue cabut langsung. Karena dulu tuh kita harus berangkat jam 10. Jam 10 nyampe Bandungnya jam 12 tuh lawan Kircon tuh. Kircon tuh yang lampu merah. Tahu gua. Itu tuh di situ tuh Kircon. Tuh jam 12-an tuh. Lu naik angkot nyampe ke area stadion jam 2 tetap. Setengah 2, jam 2 gitu. Terus lu pulang sampai rumah jam 10 dong? Jam 8 lah. Kalau baru kelar aja maghrib. Kan dari situ bisa langsung ke Cicahem kalau pulangnya gampang. Oh, pulangnya lebih gampang, nggak muter-muter. Ya, karena Bandung tuh kan banyak satu arah ya. Iya, ke Cicahem langsung naik elep cepat kalau pulangnya malam. Dulu tuh jam 7 malam tuh ke arah Sumedang udah kosong. Kalau sekarang wah macet banget gila. Dulu tuh Cinunuk masih kosong tuh. Nggak ada macet-macet kayak gini. Cileunyi tuh masih kosong, Jatinangor masih aman gitu. Dulu pada saat itu mesnya Persib masih di Sidolik. Sidolik. Kayaknya udah di Sidolik deh. Sidolik karena temen gue tuh Anyun udah minta foto sama Kosin di Sidolik gitu. Dan di depan Sidolik kan udah ada itu Kosin yang bayar pada sama Sucaun Nutnum apa? Yang sebelumnya. Yang sama Pradita Wecai. Oh, belum yang sama Sucaun Nutnum ya? Belum. Okay. Itu tuh Kosin tuh di sini, terus ya di depan Sidolik kan ada yang jual-jual. Kalau sekarang mungkin jersey KW, cuma kan dulu kita nggak ngerti ya. Iya, itu jersey KW karena gua waktu itu mau main bola kan di situ. Dulu kan zaman dulu itu pas gue datang ke sana tuh lapangan bola itu tuh hanya ada di Soekarno Hatta. Iya benar ya. Terus Gazebo ya. ITB. Oh ITB-nya ya. Iya ITB kan mau main bola gue nggak punya peralatan. Akhirnya udah gue dibawa sama kawan gue ke Sidolik beli baju-baju KW gitu kan di situ di toko olahraganya. Tapi gue dari SMP ya kalau beli sepatu bola itu ke daerah Kosambi ke tokonya Barcelona dulu. Orang-orang Bandung tahu nih toko Sport Legend di Kosambi, Barcelona itu. Dulu ke situ, itu satu arah sama Sidolik, lurusan gitu. Jadi era-era itulah, wah gila banget. Iya, terus zaman itu tuh BIP masih terkenal.
BIP sama BSM dulu namanya. Iya, BIP, BSM, ya kan kalau Trans sekarang tuh kan namanya BSM Iya, dulu, BSM. harus ngelewatin lampu rel kereta api yang macet itu Iya. kan. Terus apa namanya ya yang tadi gue bilang itu apa namanya Gatsu. BTC juga masih terkenal. Terus sama ini Bang. KFC di Dago tuh top banget ya. Top banget. Iya kan, top Iya. banget pada saat itu, Bang. Itu lo kalau ke sana tuh kalau mau nongkrong standar tongkrongannya lo harus ke KFC Dago itu. Sama ini beli stiker. Kita padahal nggak ke Dago, cuma lewat doang di Dago. Tapi beli stiker nongkrong Dapla, Dago Plaza. Oh, di Dago Plaza motor ya. gitu-gitu. Iya. Jadi inilah dia ya. Apa nuansa sepak bola dulu zaman itulah ya. Itu tuh susah lah. Kayak kita walaupun udah nonton besoknya beli koran lagi gitu. Ya emang. Ya pada situ kan emang masih eranya harian ini ya. Apa namanya top score ya? Top score. Itu eranya top score itu udah. Kayaknya udah awal-awal Tribun Jabar sih udah ada Galau Media. Kalau di Bandung ya. Iya kalau ini udah harian top score itu. Bola kan seminggu 2 kali dulu ya. Terus kalau yang sulit tuh kalau Persib main tandang tuh kadang nggak disiarin. Kita nyari tayangan ulangnya tuh nggak ada. Kayak di Lensor pagi-pagi kita udah makanya pada saat itu nonton Franda tuh. Nah, Franda tuh Lensor tuh. Bener. Ya awal-awal nonton. Iya. Kok Persibnya nggak ada gitu kan karena dulu tuh nggak semua laga tandang disiarin kan. Kayak apalagi kalau tandang-tandangnya jauh. Papua udah hampir nggak pernah disiarin zaman dulu itu. Kayak ini deh ke Balikpapan deh. Kan ke Balikpapan. Stadion Pertamina dulu, Stadion Persiba Balikpapan itu nggak disiarin Persib. Di era 2006-2007 tuh sempet baru ada di zaman ISL tuh siaran dari yang apa Stadion Pertamina itu ya? Iya, Stadion Persiba Balikpapan itu namanya. Itu. Oke. Kayak gitu seru juga ya. Iya, jadi gua tuh dulu sempet ngerasain apa namanya nge-host pindah-pindah kota gitu sampai akhirnya di studio. Dan yang salah satu pengalaman gue yang paling menarik ya pas gue jadi kita dulu nyebutnya tuh kan orang bilangnya itu presenter locker room. Kalau kita dulu namanya nyebutnya field presenter. Oh, field presenter. Itu seru banget Bam buat gue Bam karena di situ tuh gue untuk pertama kalinya juga kan openingnya kan selalu di stadion kan bareng sama fans gitu. Makanya disitulah gue akrab, gue kenal sama supporter seluruh Indonesia ya di situ. Ya karena kan kita opening harus sama mereka dari Bandung, dari apa namanya Lamongan atau dari Persekapas Pasuruan. Ya kalau Gelora 10 November nggak usah ditanya lagi lah gitu kan. Lalu Jatidiri. Dari Gresik ya? Dari Gresik juga. Gue sempat mandi di Gresik di Makuwoharjo, terus Pelita Jaya berapa kali main di Singapura Bangsa sama Stadion Purnawarman. Purnawarman tuh di Purwakarta. Waduh, makanya itu seru lah Bam, hal-hal yang kayak gitu. Asli. Dan presenter sekarang mungkin nggak pernah ngalamin hal itu Bam. Jadi makanya kenapa gua bisa akrab sama fans-fans ya karena itu Bam. Dulu keliling ya? Keliling gua gitu loh. Makanya ya teladan yang zaman dulu tuh ya. Iya, makanya jadi orang kan ada orang yang bilang bikin bucket list-nya kan menonton di seluruh stadion di Indonesia ya. Alhamdulillah gue sudah pernah ngerasain semua ke stadion di Indonesia gitu loh. Jadi udah pernah ngerasain semuanya gitu loh. Ya ke Stadion Aji Imbut yang lo naik ke sananya harus pakai apa namanya kapal yang samping kiri kanannya ada buaya gede banget itu, serem banget itu Bam gitu loh. Kayak kan zaman dulu kan belum ada jembatannya. Iya benar. Hal-hal yang kayak gitu loh, zaman-zaman kemasannya Naga Mekes lah. Nah balik lagi lu Bang, kita jadi nostalgia ya, tapi seru lah Bang. Karena kalau bukan orang yang ngalamin gak bakal bisa cerita kayak gini Bang. Lu kan berarti die hard fans yang bocil kampung biasa. Bocil yang dulu zaman gua nge-siaran apa namanya Liga Jarum ya, kalau gua lagi ke stadion itu yang Bung Rensu, udah manggil Bung Rendra. Tapi udah manggil Bung Rensu juga. Udah deh, itulah yang zaman-zamannya lu itu ya dulu ya. Iya. Jujur kalau gua intensitas ke stadion enggak setiap pertandingan karena dari Sumedang ke Bandung tuh jauh lah. Cuman gua ingat tuh beberapa momen gua nekat sama teman-teman gitu. Nah, mulai itulah yang Lu pernah masuk nggak pakai tiket nggak Bang? Bahkan sampai 2010 pas ngeboblos gitu. Bukan ngebobol kita maksa ya, enggak. Emang enggak dijaga aja. Zaman di Jalak Harupat mah gua masih nyoba. Manjat-manjat gitu. Enggak manjat juga, bener-bener dibuka di Jalak Harupat. Asal datangnya babak pertama udah 20 menit tuh. 20-25 menit datangnya. Enggak ada yang jaga, enggak bayar tiket, enggak bayar apa. Persib menang 1-0 lawan Arema. Aremanya yang Arema juara pada itu.
M. Ridwan, Iya, 2009 Along tuh di situ tuh. Robert Albert pelatihnya. Persib itu cetak gol lewat 1 gol Eloko bola mati. Itu tuh. Tayangan lagi masih ada, gua ada di tribun barat bahkan itu. Tanpa tiket itu. Jadi zaman dulu masih belum tertib. Makanya nggak heran ya kalau misalnya lo lagi nonton gitu kan, datang sepi, tiba-tiba udah masukin babak kedua, kok samping lu udah mulai penuh orang karena banyak penonton jebolan gitu ya. Dan ini misalnya kayak kita yang nggak punya tiket nih, babak pertama nggak bisa duduk karena di lorong masuk ke tribun aja udah penuh tuh, udah dempet-dempetan. Tapi pas babak pertama beres, orang-orang jajan tuh. Kita nyari tempat duduk langsung. Makanya pas begitu orang yang habis jajan masuk, kok tempat duduk gue udah. Karena kan dulu belum pakai sistem tiket, nomor kan. Masih kayak gitu. Apalagi kan zaman dulu, banget zaman itu belum ada one seat. Belum ada tempat duduk yang single seat itu gitu loh. Ya makanya nggak bebas, masih beton tribunnya rata-rata. Nggak heran kalau sampai sekarang tuh Bobotoh tuh masih ada yang dalam tanda kutip nekat datang ke stadion tanpa tiket, walaupun karena memang saat itu dari dulu masih kayak gitu. Masih bawa kayak begitu aja. Iya, dari dulu tuh kita tuh nggak punya tiket, berangkat dulu aja. Nanti kita nyari di area tiket aja. Kalau sekarang kan nggak bisa. Makanya Persib itu secara tiketing beda sama di kota lain, harus pakai gelang, ada tempat penukaran. Emang ribet, tapi untuk di Bandung itu cocok. Kalau nggak kayak gitu, wah itu ring 1, ring 2 pasti penuh sama Bobotoh. Makanya sekarang lebih tersterilisasi, lebih bisa lebih rapi lah. Zamannya dulu Persib pertama kali main di Sijal Harupat, ya kan nggak kayak sekarang yang langsung tol masuk ke ini kan, masuknya kan melalui pasar dulu tuh. Yang Kopo dong. Iya, yang Kopo itu sepanjang jalan itu udah penonton Persib semua itu, ya kan, karena cuma satu jalan itu doang kan, Bang. Jadi kalau Persibnya menang nih, Persib kan naik bis nih. Itu Persib udah pasti disambut sama penduduk Soreang Kopo tuh sepanjang jalan itu. Tapi Bobotoh yang naik motor pun tetap disambut. Padahal kita nggak juara nggak apa, cuma menang aja biasa gitu. Emang udah semerakyat itu Persib di era itu. Era itu tuh. Gue pernah nonton ke Sijal Harupat, ya kan. Lupa gue 2009 atau 2010 lah gitu kan. Gue nonton tuh ke Jalak Harupat. Terus tiba-tiba ketemu sama teman-teman yang naik motor itu, Bang. Wah, gue dikawal masuk ke dalam Jalak Harupat karena mereka kan datang konvoy gitu kan. Wah, kalau nggak dikawal mereka untuk masuk ke dalamnya susah banget, Bang. Karena itu penonton udah parkir semua kan sepanjang jalan kan zaman itu kan. Parkirnya itu hampir 2 kilo sebelum stadion. Iya, makanya dari itu. Udah banyak. Gue kalau nggak dikawal motor itu nggak akan bisa gue masuk ke dalam stadion di Sijal Harupat parkir itu nggak akan bisa itu. Seru zaman dulu seru. Zaman itu tuh gue dulu, makanya teman-teman naik motor gitu. Wah, Bu Renzo, ya saya kawal. Wah, kalau nggak akan bisa. Itu. Bener. Seru banget, dan masuk ke dalamnya pun juga udah susah tuh masuk ke dalam tribunnya juga. Kalau tandang Persib gue nggak banyak juga, tapi yang paling inget zaman dulu tuh pas tandang ke Lamongan. Persib kebobolan sama gol Hendro Siswanto tuh dulu. Itu tuh berarti era yang udah sosis tuh ini ya sponsornya Persela Lamongannya tuh. Itu Hendro Siswanto tuh golnya. Ya, kalau salah Persib kalah 2-1 atau 1 sama gitu. Hendro Siswanto itu kan angkatannya Ferry Arianto dulu. Iya benar. Yang di PSIS tuh. Iya itu. Ferry nggak nerusin main bola dia. Tandang ke Lamongan, naik kereta, dari kereta ke stadion kan dekat kan, ke Surajaya dekat kan. Makanya langsung jalan, nyampe pagi kalau nggak salah, tapi nunggu di stadionnya sampai sore di Lamongan, di Surajaya. Pulangnya naik kereta lagi. Iya kan orang stadionnya depannya rel. Iya. Terus ada gitu sebelah kanannya itu ada belut goreng enak banget. Iya, lo kalau datang ke Lamongan lo harus cobain belut goreng, itu makanan khasnya. Asli. Selain kalau orang yang nggak ngerti kan datang, wah makan soto Lamongan. Iya, soto Lamongan tapi itu common. Semua orang tahu. Kalau lu yang bener-bener emang lu orang dekat banget sama orang Lamongan, lu makan belut goreng. Belut goreng ya? Itu dikasih sambelnya masih dicobek. Wah, itu top banget, Pak. Iya, kalau dipikir-pikir gila juga. Gua dari Bandung dulu naik kereta ekonomi yang tegak itu yang yang bangkunya tegak. Berapa, Bang? 12 jam ada? Ada lah itu dari Bandung kan. Iya, sore itu jam 5 sore. Iya, jam 5 sore, jam 4 sore nyampe sana bisa jam 7 pagi itu. Gila. Bisa kok bisa kuat ya dulu pikir-pikir itu. Ya sama lah, Bang, kayak gue pernah. Iya kan? Pergi nih ke waktu itu ke Gelora 10 November. Habis itu ke Lamongan, ya kan? Dari Lamongan pulang ke Jakarta. Yeah. Terus saat itu gue mikir kan,
gue pengen nyobain lah bareng sama kru, Bam. Nggak naik pesawat gue, karena mikir kan kalau gue dari Lamongan gue mesti ke Surabaya lagi kan. Iya benar. Aduh, minta anterin, repot lah apa gitu kan. Nyari taksi kan zaman dulu nggak kayak sekarang, Bam, gampang. Akhirnya udahlah, gue paksain. Gue ikut kru, Bam, dari Lamongan pulang ke Jakarta. Bareng kru tuh ya? Bareng kru. Lu bayangin, aduh. Terus udah gitu udah nyampe di Purwakarta apa di mana gitu, lupa, dapat Cirebon, AC-nya mati. Untung di jalan tol. Jadi sepanjang udah itu sisa jalan itu nggak pakai AC. Kaca dibuka ya? Wah, gila itu gua ngerasain itu jadi host tuh kayak begitu. Host zaman sekarang pasti gue jamin nggak ada yang kayak begitulah, Bang. Itu gue perjalanan itu pokoknya gue berangkat dari selesai pertandingan dari Lamongan berarti kan sore. Nyampe Jakarta karena bisnya mogok 3 kali, plus terakhir akhirnya AC-nya mati. Itu yang harusnya mungkin subuh udah harusnya nyampe ya. Bisa nyampe lah di Jakarta ya kan. Waktu itu gue parkir mobil itu masih di Antv di Cawang. Itu gue nyampe di Cawang itu jam 2 siang. Gila. Hampir wah, itu di mobil keringetan itu. Wah, gitu. Tapi itu adalah pengalaman gue sebagai host yang nggak akan bisa terlupakan lah. Makanya ini yang membentuk gue. Makanya gue sama kru-kru kan deket gitu. Sama pengurus-pengurus, sama penonton-penonton juga dekat karena itu. Hal-hal seperti itu. Ya nggak bisa diulang lagi. Banyak orang yang bilang katanya pada saat situasi Liga Indonesia yang kayak begitu, nonton pakai trompet, pakai zaman dulu nonton bawa helm ke tribun ya kan, itu nggak bisa diulang lagi katanya, Bang. Udah beda ya? Udah beda. Tapi ya baguslah sekarang lebih tertib gitu. Karena iya, jauh. Kalau dulu juga orang disebut nekat tapi terukur. Kalau sekarang kan kadang udah berlebihan gitu ya. Ya dulu juga sebenarnya yang berlebihan mah ada-ada aja. Cuman nggak tahu sih sekarang efeknya agak lebih serem aja. Orang-orang lebih nggak mikir gitu kalau mau ngapain. Kalau dulu kita tuh banyak takut gitu. Kita lihat polisi aja takut mau ngapa-ngapain. Kalau zaman sekarang mah timpuk aja tuh. Maksudnya ya, padahal dulu steward belum ada ya? Belum ada steward, belum. Ya stewardnya ada tapi masih sadar. Dulu polisi masih di dalam lapangan dulu kan. Bawa pentungan. Iya, makanya. Kadang bawa anjing kadang. Yang turun tuh dikejar anjing gitu kan. Iya, dan gua kan masih ngerasain, Bam, dulu opening Liga Indonesia pertama ya. Pelita Jaya dan Persib Bandung nonton, itu penontonnya boboto semua satu stadion. Mereka datang berbes-bes kan ke Senayan. Begitu juga pas finalnya gue nonton lawan Petrokimia Putra Gresik ya kan, pada itu kan Jackson F. Diago ya, kalau salah. Jackson F. Diago. Widodo, Jackson F. Diago. Gue nggak nonton jujur ya. Carlos de Melo. Baru 3 tahun itu. Iya, itu apa namanya, ada Yudi backnya tuh Yudi siapa gitu yang backnya, terus ada Kusairi backnya Sasi Kirono. Iya, Sasi Kirono. Iya, itu kan Sutio. Wah, itu nonton juga, itu penontonnya satu itu kan kayak boboto semua di GBK itu. Ya. Malam-malam dan tribunnya kan gelap banget. Ya, itulah nostalgia, Bam. Tapi lo kalau predisiin, Bam ya. Nih kita jadi agak sedikit lompat-lompat tapi nggak apa-apa lah, Bam. Inilah serunya komentari karena yang kita ceritain kan pengalaman ya, bukan ya katanya. Tapi harus jujur, kalau harus jujur karena ini baru riset lagi kan setelah film matchday, emang bahan untuk dibahasnya agak dikit sih, karena kondisi tim tuh rata-rata sama. Ini harus lagi nyari lagi gitu kan. Kalau Persib mah udah tau lah kayak gitu kekuatannya. Tapi kalau di Persemen Padang yang perlu diwaspadai, duet double pivotnya oke, ada Boubakary Diarra sama Wakaso ya. Iya. Wakaso di depannya Kian Frose sama Guillermo Fernandes cetak brace di laga lawan PSVS Biak. Douglas Maicon ada di situ juga. Tapi sorry to say, lini pertahanan dari Semen Padang sebenarnya masih PR sih. Untuk lawan PSVS Biak juga mereka cukup keancam berapa kali. Jadi kalau pertahanan mereka kurang rapi, kurang dibantu oleh lini tengah, ya Persib bisa jadi bisa mendikte permainan. Sedikit merefresh pertama Persib menang 2-0. Menurut Cenayang from Cicadas untuk Semen Padang menghadapi Persib Bandung yang disiarkan eksklusif di video. Ya. Sama orang beruntung juga itu nanti siaran. Enggak, eksklusif di video. Iya, sama orang beruntung juga. Oh iya, gue lupa. Enggak lah, kalau itu sama upcoming talent. Gila. Ya, hostnya upcoming talent, hostnya beruntung, komentatornya upcoming talent. Itu juga beruntung. Ya itu live-nya di video tuh, inget tuh ya. Jadi live eksklusif di video malam. Itu berapa? Kayaknya pasti bakal tetap kebobolan, tapi menang sih harusnya. 1-2 atau 1-3 lah ini. 1-2 atau 1-3. Iya. Atau tetap balik lagi kayak kemarin lagi 0-2 lagi.
Ya. Ya, itu hanya ya prediksi dari kita, bisa benar bisa salah. Yes, benar. Tapi biasa sih banyak benarnya. Ya udah itu dulu Bang ya, cerita-cerita menarik yang seru banget tentunya di komentari episode ke-51. Buat teman-teman semuanya terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.